Baik, karena sudah mau menunjukkan pukul 2:05, mungkin langsung kita mulai aja ya untuk praktikumnya. Sebelumnya saya mau sapa dulu, selamat sore semuanya. Sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Oke. Mungkin sebelumnya dari kami minta maaf ya karena untuk waktunya mungkin yang kurang pas karena bertepatan dengan Rio. Nah, awalnya itu kami mikir kalau kalian itu belum ikut Rio karena masih semester 2 ya. Nah, harusnya kemarin ketika jadwalnya sudah ada di GCR, dari kalian boleh konfirmasi di grup. Jadi boleh kita atur dengan waktu yang pas buat aspraknya dan juga buat teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, praktikumnya tetap kita lanjut dan harapannya teman-teman nanti stay aja di Google Meet ini. Sudah kita record juga untuk pertemuan hari ini. Nanti boleh teman-teman nonton ulang untuk recordnya, kita share nanti di GCR. Nah, untuk absensi hari ini itu nanti bakalan kita lihat dari sebentar, saya share screen dulu dari rekapan Google Meet Attendance di sini. Nah, di sini nanti kita ambil untuk mahasiswa yang hadir maksimal minimal 80% dari total durasi pertemuan yang kita adakan hari ini. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tahu nggak? Kami juga dulu asprak IF kami kan nggak perlu. Oke, tadi bocor ya mic-nya. Oke. Baik, langsung kita mulai aja. Untuk modulnya itu sudah di-share di GCR ya. Sebentar. Untuk modulnya sepertinya belum di-share. Sebentar ya, saya share di dalam GCR. Oke, untuk modulnya sudah saya share di GCR. Boleh ya teman-teman buka untuk modulnya. Mungkin pertama kita akan belajar terkait dengan dasar teori sebelum masuk ke praktikum nanti yang akan dibawakan oleh Bang Jaki. Oke, jadi di dalam pertemuan kita hari ini kita akan belajar terkait untuk chapter pertama kita akan belajar terkait booting dan framework sistem operasi. Nah, di sini kita akan belajar bagian-bagian penting dari sistem operasi dan gimana komputer bisa, atau ketika kita menyalakan komputer itu di belakangnya terdapat beberapa proses yang terjadi sebelum komputernya siap kita gunakan. Nah, proses itu dinamakan dengan booting. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep itu. Kemudian untuk tujuannya di sini yang pertama teman-teman nanti diharapkan paham gimana sih cara komputer atau gimana proses di belakang komputer mulai dari mati kemudian hidup lagi dan bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya juga teman-teman diharapkan bukan hanya memahami terkait dengan konsep teorinya, tapi dalam praktikum ini kita akan mempraktekkan secara langsung untuk membuat mini OS atau mini sistem operasi sendiri, kemudian sampai ke tahap compilernya nanti, lalu kita jalankan secara simulator. Nah, nanti ini akan kita praktekkan di dalam praktikumnya. Kemudian untuk
outputnya nanti teman-teman di sini diharapkan harus mampu memahami setiap file nanti yang akan kita jalankan dalam praktikum ini itu ngapain, kemudian teman-teman juga harus berhasil untuk membuat mini sistem operasi. Nah itu ya untuk harapan output dari praktikum ini. Nah selanjutnya kita lanjut ke dasar teori terkait dengan pengenalan OS framework dan juga booting. Nah untuk booting sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi booting itu adalah proses ketika pertama kali kita membuka komputer itu dinyalakan. Nah di belakang itu terdapat serangkaian instruksi berurutan yang disebut dengan booting. Nah untuk prosesnya itu ada apa aja? Di sini terdapat 6 proses yang berjalan di belakang komputer. Nah untuk proses yang pertama itu adalah sistem startup BIOS. Nah sistem startup BIOS ini itu adalah ketika tombol power pertama kali ditekan, komputer akan menjalankan program bawaan mesin bernama BIOS. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang sudah paham mungkin ya terkait dengan konsep BIOS ini. Nah, si BIOS ini dia akan bertugas mengecek apakah komponen fisik seperti RAM, keyboard atau hardware dari komputer lah ya, itu sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Nah, setelah proses ini selesai, itu akan dilanjutkan dengan MBR bootloader. Nah, setelah si sistem startup BIOS ini nanti memeriksa untuk komponen fisiknya sudah berfungsi dengan normal, maka si BIOS ini akan mencari instruksi pertama di ujung memori penyimpanan atau di dalam RAM yang lokasinya disebut sebagai MBR. Analoginya MBR ini seperti pintu masuk menuju program selanjutnya. Nah, setelah selesai dari tahapan kedua ini, itu dilanjutkan dengan tahapan group. Nah, MBR itu akan memanggil program pengelola boot yang lebih pintar. Nah, salah satunya contoh dari MBR ini adalah group. Group ini dia bisa tahu di mana posisi persis sistem operasi kita berada, lalu dimuat ke dalam memori utama atau dimuat ke dalam RAM. Nah, setelah tahapan group selesai, itu dilanjutkan dengan kernel init. Nah, kernel init ini adalah inti dari sistem operasi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 1 terkait dengan kernel. Nah, kernel ini akan mengambil alih kendali komputer dari si group di tahapan ketiga ini. Nah, setelah kernel init akan dilanjutkan dengan proses init. Nah, kernel akan menyalakan satu proses utama penggerak yang disebut init. Nah, proses init ini akan bertugas untuk membangun fitur-fitur maupun layanan pendukung lain yang akan ada di dalam sistem operasi kita. Dan tahapan terakhir yang dijalankan itu adalah run level. Ini adalah kondisi bisa dibilang tahapan terakhir ya sebelum komputer bisa digunakan. Nah, di tahapan ini komputer sudah berhasil masuk ke layar terminal atau desktop atau ke halaman utama dari sistem operasi yang kita gunakan. Jadi seluruh tahapan, di sini ada 6 tahapan ya. 6 tahapan ini itu dijalankan prosesnya dengan hitungan waktu yang cepat. Jadi bisa dilihat ya ternyata di belakang komputer itu banyak sekali proses yang berlangsung ketika kita baru pertama kali menyalakan komputer dari posisi ataupun dari kondisi komputernya sedang mati. Nah, mungkin sampai di sini harapannya teman-teman sudah paham dulu terkait dengan proses booting bagaimana sampai komputer bisa kita nyalakan. Nah, selanjutnya untuk kernel bare bones dan spesifikasi multiboot. Nah, untuk kernel bare bones ini bisa dibilang ini adalah kerangka dari sistem operasi yang dibuat dari nol tanpa bantuan OS lain. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan di praktikum chapter 1 ini untuk modul pertemuan keempat. Nah, biasanya di sini yang diinisialisasi untuk hardware-nya itu nanti kita akan menggunakan kode bukan bahasa pemrograman C.
Nah, kemudian untuk standar dari multiboot atau bootloader di sini harus mematuhi ketentuan dari spesifikasi multiboot atau GNU. Nah, nanti ada beberapa file kode program yang akan teman-teman download dulu di praktikum nanti. Nah, di sini nanti untuk spesifikasi yang kita gunakan harus memenuhi dari multiboot. Nah, kemudian berdasarkan spesifikasi instruksi ini, berkas kompilasi biner harus menyuntikkan deklarasi multiboot header di bagian awal blok header berkas atau file formatnya. Nah, tanpa header ini, multiboot header ini, perizinan tanpa ini nanti akan gagal untuk membuat mini OS kita. Nah, untuk si header ini dia memiliki magic number. Nah, magic number-nya itu berbasis bilangan heksadesimal bernilai tetap dengan nilai segini. Atau bisa dibilang nilai ini dianggap sebagai signature atau cap dari multiboot header kita. Nah, untuk kode program lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bang Jaki. Nanti teman-teman bakalan bisa langsung lihat di dalam kode program yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar teori terkait dengan manajemen relokasi dengan linker script. Nah, pada arsitektur OS bare metal, penetapan perihal letak tatanan alamat memori tidak ditangani loader dinamis. Di mana pada sistem berbasis arsitektur x86 kernel OS umumnya diamanatkan agar di-load ke ruang memori fisik minimal berawal dari unit 1M. Nah, mungkin teori ini sudah teman-teman pelajari ya di kelas. Mungkin untuk prakteknya nanti bisa teman-teman lihat di praktikumnya. Karena ini mungkin penjelasannya lebih ke dasar teori ya dan sudah dijelaskan juga di kelas. Oke, selanjutnya di sini nanti kita akan menggunakan simulasi perangkat dengan menggunakan QEMU. Nah, QEMU di sini bisa teman-teman pahami sebagai emulator. Nah, QEMU ini nanti ibaratnya adalah atau si QEMU ini menyediakan perangkat secara virtual. Jadi untuk fisiknya tidak menggunakan perangkat hardware dari komputer kita, melainkan perangkatnya itu secara virtual. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya di sini membuat simulasinya untuk apa sih atau gimana sih proses praktikum nanti akan kita lakukan di sini. Jadi singkatnya itu ya teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman sudah mempunyai sistem operasi utama ya. Mungkin ada yang pakai Mac atau pakai Windows. Nah, mungkin yang menggunakan yang dua ini dari pertemuan kita dari pertama itu kita sudah mendownload virtual machine ya, yaitu Oracle. Nah, di dalam sistem operasi utama ini kita mempunyai lingkungan baru yaitu Oracle Virtual. Sebentar. Di sini kan kita mempunyai lingkungan baru atau virtual machine. Di sini kita menggunakan Oracle untuk dual OS yaitu Ubuntu. Nah, di dalam Ubuntu ini nanti kita akan menggunakan simulasi membuat mini OS atau mini sistem operasi sendiri. Nah, bagaimana buat menjalankan mini OS ini? Kita akan menggunakan Docker file, menggunakan Docker. Nah, Docker ini dia akan membuat, sepertinya nih warnanya saya ubah aja ya, biar teman-teman ada gambaran. Nah, mungkin pakai warna yang kuning, yang merah aja ya. Nah, si Docker ini dia akan membuat environment terpisah atau lingkungan terisolasi dari si sistem operasi Ubuntu ini. Jadi ini Docker ya, environment dari Docker. Nah, si Docker ini dia akan membuat lingkungan terisolasi. Di dalamnya nanti akan ada kode program untuk membuat mini OS kita.
Nah, untuk menjalankan ini itu butuh hardware ya. Nah, di sini kita menggunakan Qemu sebagai emulator untuk virtual untuk seperti CPU, seperti RAM, seperti ini ya contohnya itu CPU, RAM ini semuanya virtual atau tidak menggunakan hardware dari komputer kita. Kenapa kita menggunakan Qemu? Karena untuk menghindari ketika terjadinya kegagalan untuk compile mini OS kita itu tidak merusak mesin utama dari komputer kita. Jadi yang akan atau resikonya itu hanya di dalam Docker ini. Jadi ketika ada bermasalah itu hanya di dalam Docker ini tanpa merusak si sistem operasi utama kita atau di luar dari ini. Nah, mungkin itu nanti gambaran umum untuk praktikum yang akan kita lakukan hari ini. Jadi untuk praktikumnya itu kita akan membuat mini OS sederhana di dalam Ubuntu. Nah, mungkin itu ya untuk gambaran dari chapter 1. Itu harapannya teman-teman sudah paham dulu untuk dasar teorinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman semua? Kalau misalkan aman boleh dikasih ini ya reaction. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan lah ya ke chapter 2. Nah, di chapter 2 ini kita akan membahas terkait dengan implementasi dari multi-threading. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini, yang pertama, teman-teman nanti diharapkan memahami arsitektur perangkat lunak manajemen thread termasuk abstraksi thread control block dan algoritma penjadwalan atau scheduling pada tingkat inti dari sistem operasi. Kemudian yang kedua, mempraktikkan implementasi logika konteks switching untuk memfasilitasi eksekusi multithreading melalui penyimpanan dan pemuatan status register CPU. Nah, untuk outputnya seperti biasa akan ada tangkapan layar screenshot, kemudian implementasi fungsional dari modifikasi berkas sumber. Nah, nanti ini code-nya sudah disediakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengenalan thread dan juga multithreading. Nah, jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan dulu ya, kita punya satu program, contohnya program aplikasi. Nah, di dalam program aplikasi ini, contohnya nih ya, kita punya program, contohnya YouTube ya. Nah, di dalam aplikasi YouTube ini, sebenarnya ketika teman-teman membuka aplikasi ini, ada banyak proses yang terjadi di belakang. Nah, proses untuk menjalankan si aplikasi ini. Nah, si proses-proses yang ada di belakang ini atau pekerjaan-pekerjaan ini yang disebut sebagai thread. Ini ya teman-teman, yang disebut sebagai thread. Nah, jadi bisa dibilang thread ini adalah
unit kerja paling kecil yang bisa dijalankan oleh sistem operasi. Karena yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan ini atau proses-proses ini dijalankan oleh si sistem operasi. Nah, jadi bisa dipahami ya, thread itu adalah unit kerja paling kecil yang dapat dikerjakan oleh sistem operasi. Nah, kalau misalkan kita hanya punya satu thread aja, maka semua pekerjaan dilakukan satu persatu. Jadi ketika kita cuman ada satu thread, yang proses ini dilakukan satu persatu. Jadi ketika proses A selesai, dilanjutkan ke proses B. Kekurangannya apa? Maka kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, karena di sini ada banyak proses yang terjadi, maka si sistem operasi bisa menjalankan proses ini secara berbarengan, makanya disebut sebagai multi-threading. Jadi kalau dia hanya thread aja berarti prosesnya dijalankan satu persatu. Nah, multi-threading berarti seluruh proses ini dijalankan secara berbarengan. Nah, selanjutnya masuk ke konteks eksekusi dan konteks switching. Nah, untuk setiap thread yang ada di sini ya teman-teman, itu dia mempunyai konteks, dia mempunyai yang namanya konteks. Jadi konteks ini bisa dibilang kondisi terakhir ketika sedang berjalan atau kondisi terakhir aplikasi ketika sedang berjalan. Nah, di dalam konteks itu dia berisi informasi penting seperti contohnya di sini ada IAX, IBX, IBP, dan ISP. Ini untuk perangkat dengan arsitektur x86. Nah, konteks ini bisa kita anggap sebagai catatan kerja terakhir ya, catatan kerja terakhir dari threads. Oke. Nah, jadi dengan adanya konteks switching ini, ketika kita ingin membuka aplikasinya lagi atau ketika program itu ingin dijalankan lagi, maka sistem operasi dia tidak membuka thread dari kondisi awal atau bisa dibilang historinya itu tersimpan. Jadi tidak dimulai dari awal lagi. Nah, mungkin untuk penjelasan secara teknikalnya nanti teman-teman boleh baca di sini. Sepertinya ini sudah dibahas di dalam kelas sistem operasi juga. Nah, untuk isi dari catatan ini itu ada apa aja? Nah, catatan itu atau thread control block itu isinya ada 3, ada thread ID, ada status thread terakhirnya apa, kemudian ada stack pointernya atau ISP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan atau scheduling. Nah, siklus perancangan eksekusi dari CPU itu dikoordinasikan secara tersentralisasi oleh modul OS bernama scheduler. Nah, esensi utama dari algoritma komponen ini, dia tugasnya untuk menyeleksi threads yang mana yang menjadi prioritas yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi si scheduler ini bisa dibilang sebagai satpam yang memperbolehkan proses apa aja yang boleh dieksekusi dilihat dari tingkat prioritas dari proses tersebut. Nah, untuk konsep atau paradigma dari fundamental penyeleksian ini atau penentuan prioritasnya ini itu ada dua jenis, dua cara. Yang pertama ada cooperative scheduling. Ini sebuah thread secara sadar membiarkan algoritma lain ganti mengeksekusi CPU dengan inisiatif menyerah, atau seperti metode enquiry atau yield dalam kurung. Kemudian yang kedua ada preemptive scheduling. Nah, preemptive scheduling ini adalah sistem operasi menyetel batasan pencacah peranti keras layaknya timer interrupt, berfungsi untuk merampas status dominasi algoritma tanpa ampun dari instruksi thread.
Nah, ya ini ya yang kedua nanti untuk lebih jelasnya akan teman-teman lihat di dalam praktikum. Nah, untuk penjelasan singkat yang tadi, ini trait yang tadi yang sudah dijelaskan, unit terkecil dari proses yang bisa dijalankan oleh OS. Kemudian untuk konteks switch itu adalah tindakan rekam, simpan atau history dari arsitektur register satu trait dengan trait cadangan lainnya. Kemudian ada TCB, struktur block type, tipe data spesifik pengingat status, profile trait, dan scheduler. Ini tugasnya berfungsi untuk menyeleksi priority dari proses yang boleh dijalankan terlebih dahulu. Mungkin itu aja untuk dasar teori yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam praktikumnya. Mungkin harapannya buat teman-teman yang tidak mengikuti RIU boleh ya sambil diikuti untuk praktikum kita hari ini. Mungkin untuk praktikumnya saya serahkan ke Bang Jaki. Tes, suara saya kedengeran enggak? Kalau kedengeran coba itu dong, jempol. Saya minta maaf juga karena jadwalnya ini tabrakan sama Rio. Jadi saya aman-aman aja, kalian tidak mengikuti secara langsung, tapi mohon untuk lihat video aja nanti. Terus saya cuma mau bilang nanti kalau next time kita ada platform online lagi dan itu tabrakan, kalian boleh bilang kok di grup atau di chat pribadi kalau jadwalnya itu tabrakan nama jadwal kalian. Jadi kita bisa sama-sama enak dan kita bisa mencari jadwal yang lain. Nah, itu aja dari saya. Oke, kita lanjut ke praktikum.
Oke, pada praktikum yang pertama ini kita bakal membahas tentang booting dan framework sistem operasi. Nah, pada bagian ini, pada praktikum pertama ini kita memerlukan alat dan bahan seperti ini. Kita perlu Docker, nanti kita bakal install Docker, terus kita bakal perlu Qemu, dan kita perlu git clone codingan yang sudah disiapkan oleh Aspraq ini, yang telah disiapkan oleh Aziz dan Aspraq yang lainnya. Jadi codingan ini adalah codingan OS sederhana yang telah dibuat. Jadi langkah kita yang pertama itu kita bakal instalasi hal-hal yang diperluin. Yang pertama itu yang kita perluin itu adalah Qemu. Jadi kita bakal instalasi library-nya. Terus usahakan kalau kalian membuat sebuah project itu kalian bikin di beda folder gitu. Dan saya pakai musik. Okay. Oke, lanjut. Langkah yang pertama sudo apt update. Sebelum kita install, kita harus sudo apt update dulu biar gampang. Copy. Oke, bentar, ada error. Kita install Qemu. Kita tunggu sebentar sampai dia bisa, sampai berhasil. Oke, sesudah download Docker dan kita cek berhasil atau tidaknya. Nah, di sini ditunjukin kalau Dockernya udah berhasil. Jadi Docker persen ditunjuk. Nah, selanjutnya kita ke tahap menambahkan user grup Dockernya agar pas kita pakai Docker tadi, Docker nanti kita tidak perlu melakukan sudo lagi. Oke, kita atur ini, sudah kita lakuin. Oke, kita lanjut ke tahap persiapan menjalankan mesin terisolasi. Nah, pada hari ini kita git clone codingan yang git clone GitHub tadi. Git clone.
target clone GitHub tadi. Sebentar, ls. Terus kita masuk ke folder yang telah kita download tadi atau git clone GitHub tadi. cd starter os 32. Ya. Oke, langkah kita selanjutnya itu running. Kita bakal perintah selanjutnya meluncurkan kontainer Docker, yaitu dengan cara /. Nah, pada tahap ini kita kayak bakal narik Docker image gitu. Jadi kalau kalian lihat di codingan itunya, kalau kalian lihat di codingan ini, nah dia bakal narik image ini. Jadi Docker image itu kayak apa ya? Bisa kalian lihat. Docker image itu kayak tools untuk membuat OS atau kayak template atau apa ya, blueprint gitu. Jadi kita bakal ngambil image Docker image itu atau Docker image untuk container. Oke, kita tinggal running. Nah, terus tahap kita selanjutnya untuk tahap kita selanjutnya adalah kompilasi binary OS atau kompilasi binary OS. Nah, pada tahap ini kita bakal mengubah kode yang ada pada sistem operasi ini agar bisa dijalankan. Jadi untuk nyalain ini tuh kita tinggal make aja. Kayak pelajaran yang kemarin itu dia bakal ngejalanin semua yang itu codingan C itu. Make. Nah, ini pada tahap ini kalian bakal ngelihat ini kan, ada error. Nah, error ini terjadi karena pada sistem OS sederhana itu kita belum ngelakuin kernel thread atau kita belum nambahin thread. Jadi untuk yang perhitungan keduanya itu kita bakal nambahin kernel thread ini. Tapi proses ISO-nya berhasil. Nah, untuk membuktiin berhasilnya dia bakal kelihatan seperti ini. ISO-nya sudah siap dipakai dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Itu adalah sisi compiler binary OS. Nah, pada tahap ini kan kita sudah berhasil membuat ISO-nya nih. Nah, selanjutnya kita tinggal ngejalaninnya itu di QEMU. Berarti kita exit, kita kembali ke lingkungan awal. Nah, kita kembali ke lingkungan awal, berarti pada Docker tadi kita nge-build ISO-nya dan pada QEMU ini kita tinggal nge-run aja gitu. Dengan pakai bash make run. Nah, ini. Kalau berhasil bakal kelihatan seperti ini nih. Nah, errornya ini karena kita belum nambahin kernel thread-nya. Jadi
ini sudah berhasil, berarti pada langkah selanjutnya kita tinggal nambahin kernel thread. Oke, kita lanjut ke praktikum kedua. Implementasi multi-threading. Implementasi multi-thread. Pada tahap ini bakal nge-stuck, kita nggak bisa keluarin walaupun kita tekan Ctrl C, jadi kita close saja terminalnya dan kita buka lagi. Ada yang kesusahan nggak atau bingung? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu implementasi multi-thread. Jadi multi-thread itu kayak yang dijelasin Kak Elsa tadi, itu untuk membuat supaya banyak operasi berjalan secara bergantian gitu. Jadi kalau nggak ada multi-thread, dia bakal jalan satu-satu gitu. Kita jalani dulu, terus kita jalani yang lain. Jadi kayak lebih lama gitu. Jadi kita bakal implementasi multi-thread di OS sederhana kita. Lanjut. Nama domain. Berarti kita masuk ke lingkungan Docker lagi. cd starter cd starter dulu. Clear. Core titik S1. Clear. ls. Nah, pada OS sederhana kita ini ada beberapa file nih, ada src, run docker, linker ld, iso, build, dan lain-lain. Nah, pada multi-thread ini kita bakal mengubah di folder src ini, berarti cd src. Nah, dalam src ini ada beberapa folder lagi. Nah, ada boot, kernel, dan lain-lain. Nah, untuk thread ini kita bakal mengubah di thread C ini. cd oh, bukan cd, tapi nano. Kan kita mau mengubah file nano thread C. Wow. Oh, kita
ada cara lain sih daripada kita di dalam Docker. Kita bisa di luar sih untuk nge-edit thread Dockernya itu. Karena tadi nggak tahu ya, nanonya tiba-tiba nggak bisa. Saya juga bingung. Atau kita harus install nano lagi di sana. Tapi ya udah, kita lanjut saja. Bang. Kita bakal. Bang, mau nanya. Ya, Kalau misalkan run Docker SH nih, dia tuh kayak image lokal tidak ditemukan tuh kenapa? kayak gimana tuh? Coba lihat dong fotonya. Image lokal tidak ditemukan. Atau enggak, coba search. Atau enggak, coba share screen. Kayak gini nih. Image lokal. Itu nggak sih harusnya? Deteksi kontainer image lokal tidak ditemukan. Mencoba dari listrik gagal. Gagal image. Sebentar ya. Coba pakai sudo di runningnya. Sudo titik slash run docker sh. Bisa tuh. Itu mungkin karena ini belum di praktikum kan ada ini nih. Kemungkinan itu tadi belum jalanin yang proses ini. Nah, ya udah selesai nih. Berhasil di full. Iya. Mungkin kurang di bagian ini tadi. Ini yang sini. Karena di setiap Docker itu kita harus sudo terus gitu. Oh. Makanya ada tahap ini biar lebih gampang aja gitu. Nah, sekarang apa lagi dulu Pak? Oh, make. Apa tuh? Tadi yang kanan. Mungkin errornya karena ini tadi ini, yang belum dijalanin, sudo ini. Jadi kalau karena belum dijalanin, jadi setiap perintah di Docker itu kita harus pakai sudo. Ribet kan kalau kita harus sudo terus, makanya perintah ini kayak berfungsi banget. Ada pertanyaan lain, Farel? Nggak ada.
Oke, berarti kita lanjutin ya praktikum. Kalau ada yang bingung, yang lain ada yang bingung, langsung tanyain kayak Farel aja. Gak apa-apa, aman. Oke, mana nih model? Oke, kita lanjut. Untuk implementasi fungsi thread ini, yang harus kita ingat di thread ini ada dua macam gitu. Ada TCB dan stack. Stack itu kayak ini. Ini adalah stack namanya. Nah, di TCB itu kita bakal menyimpan informasi thread. Semua informasi thread bakal kita simpan di TCB ini. Dan lanjut, kita langsung implementasi aja. Schedule musik, kita masuk ke ini starter kode OS32 clear OS, terus langkah kita selanjutnya itu kita masuk ke SRC. Nah, pada SRC ini untuk memasukkan multithread itu kita mengubah file ini nih, yang thread C ini. Berarti kita tinggal nano thread C, enter. Nah. Oke, berarti yang pertama kita bakal memasukkan TCB-nya dulu untuk menyimpan fungsi thread. Nah. Oke, seperti yang kalian lihat nih. Yang kita ubah itu berada di bagian jangan yang ini ya. Kalau yang fungsi thread yang pertama ini, yang TCB dan stack itu bukan yang ini kita ubah, tapi yang bagian ini nih, yang ini, yang dimulai dari sini sampai sini. Nah, kita bakal masukkan semua codingannya tuh di sini. Nah. Oke, lanjut. Kita coding dulu.
Oke, sedikit penjelasan. Yang awal ini adalah TCB dan yang di bawah ini struct yang sampai ke bawah itu adalah stack-nya. Jadi yang stack kernel frame ini adalah fungsi utama thread, terus yang entry ini adalah jembatan supaya SPU-nya bisa ke fungsi thread, dan yang switch ini dia agar SPU-nya bisa bergantian gitu sama thread yang lain. Terus kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu scheduling atau round robin. Oke, ambil thread. Berarti pada sesi ketiga ini kita bakal membuat thread-nya itu agar bergantian menggunakan CPU-nya. Oke. Thread YAL. Nah, yang pertama nih, yang untuk thread YAL itu, yang di sini nih kita ubah. Yang di sini. Implementasikan di sini, yang di sini nih, untuk thread YAL-nya. Dan untuk yang selanjutnya, next thread run itu di paling bawah. Jadi jangan buat di sini ya, tapi di sini nih. Agar fungsi-fungsinya ini tidak nabrak gitu. Jadi takutnya kalau di tempat lain, jadi kayak ada dua fungsi gitu, jadi dia bakal error. Oke, kita lanjut. Modul. Struct. Thread. Source.
Oke, lanjut. Sebelum kita pastikan bahwa ini tidak ada error, saya akan menjelaskan dikit. Nah, fungsi void thread IL ini, fungsinya itu untuk menyerahkan SPU ke thread yang lain. Jadi, untuk bergantian gitu. Dia bakal nyerahin, dan selanjutnya yang fungsi thread next to run ini, dia bakal memilih SPU yang mana yang bakal memakai selanjutnya. Memakai cara FIFO, first in and first out. Jadi, oke. Saatnya kita membuktikan bahwa ini tidak ada yang salah. Oke, next. Make. Oh iya, pantas ya kagak bisa Mac-nya. Saya harus mundur dulu. Saya ke folder ini. Baru bisa Mac-nya. Kita nentuin error atau enggak. Ternyata error. Oh, error ini karena ya permission yang sudo tadi. Bagian ini mana ya codingan sudo tadi? Berarti copy. Masih naik. Bentar. Kok nggak bisa ya? Belum ada execute-nya, pantas. Kalau berarti pas di Mac ada masalah permission, kita pakai sudo ch owner and share user will user bukan user lab. Kita coba lagi Mac. Yep, masih saja error.
Oke, coba kita tutup dulu. Wow. Oke, kita lanjut. Nah, punya saya tadi kan ada errornya tuh, ada permission denied. Nah, padahal sudah pakai LS tadi. Nah, ternyata pas saya selidiki, saya sebelum praktikum ini saya pernah nyoba tuh 1 kali 2 kali. Nah, pada saat nyoba itu saya lupa menghapus file-file yang ISO ini. Jadi dia kayak nabrak gitu filenya. Pas saya buat yang baru, ternyata file yang lama masih ada. Jadi dia tidak berhasil. Jadi solusi dari permasalahan saya hadapi ini, saya hapus file yang lama ini. Saya hapus file yang lama ini saya hapus. Nah, terus saya make lagi, saya run lagi. Seharusnya pada tahap ini dia udah bisa. Oke, berarti kita tinggal make run. Tahap terakhir, buktikan kalau thread yang kita buat itu berhasil. Nah, berhasil. Ada yang kesulitan, ada yang. Oke, kalau berhasil, kalian bakal ngeliat seperti ini nih. Threadnya bakal panjang terus, gak berhenti. Nah, oke, kita berarti tinggal nge-close aja. Terus, terminal. Ada yang kesulitan nggak di bagian pertemuan kedua ini?
tinggal nukeran aja. Oke. S3 dulu. Oke, next pelan udah berhasil. Ada yang sulitan nggak di bagian nano tadi? Mungkin untuk praktikum kita udah sampai di sini aja. Yang teman-teman lain bisa itu nggak, bisa on cam sebentar untuk dokumentasi. Stop sharing. Oke. Tolong on cam dong untuk dokumentasi. Yang bisa-bisa aja. Mana nih tampilan? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Oke, satu, dua, tiga. Ganti. Ini kalian masih itu ya, masih Rio? Oh, benar. Oh masih. Oh masih di jalan. Baik, mungkin untuk praktikum kita sampai di sini aja. Untuk hands on-nya kalau teman-teman lihat di modul belum ada ya. Setelah ini untuk hands on-nya bakalan kita share di GCR, nanti dipantau aja. Dan untuk laporan praktikum itu hanya ada satu ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan menggunakan laporan hands on. Untuk praktikum itu teman-teman coba di rumah masing-masing. Mungkin itu aja untuk praktikum kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Untuk absensi bakalan kita rekap dari Google Meet Attendance-nya. Sekian praktikum kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Aja.